mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen, yang mana materinya itu mengelola proyek, dan saya bersama rekan-rekan saya, pertama itu ada Novelina, kemudian ada Angelica, kemudian yang terakhir itu ada William Nison. Untuk materi yang pertama akan saya bahas. Yang pertama itu adalah pentingnya manajemen proyek. Jadi sistem informasi proyek memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana mengelola proyek sistem informasi dan mengetahui bagaimana dan mengapa proyek tersebut berhasil atau gagal. Kemudian yang kedua itu adalah pada setiap organisasi proyek, sistem informasi menemukan waktu dan biaya terlalu banyak untuk diimplementasikan dari yang diantisipasi pada awalnya atau sistem yang telah selesai tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada materi yang pertama itu proyek runway dan kegagalan sistem. Jadi pada pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat, kemungkinan besar akan mengalami konsekuensi berikut. Yang pertama itu ada biaya yang jauh melebihi anggaran. Kemudian yang kedua itu ada keterlambatan dalam waktu yang tidak terduga. Yang ketiga itu ada kinerja teknis yang kurang dan dari yang diharapkan. Yang terakhir itu ada kegagalan untuk mendapatkan manfaat yang diantisipasi. Untuk selanjutnya itu adalah konsekuensi manajemen proyek yang buruk. Jadi poor project management merupakan cost overruns, time slippage, technical software impairing performance, failure to obtain anticipate benefits. Tanpa manajemen yang tepat, proyek pengembangan sistem membutuhkan waktu lebih untuk diselesaikan dan paling sering melebihi anggaran yang dialokasikan. Sistem informasi yang dihasilkan kemungkinan besar secara teknis lebih rendah dan mungkin tidak dapat menunjukkan manfaat apapun bagi organisasi. Oke, kemudian yang terakhir, tujuan manajemen proyek. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknis untuk mencapai target tertentu dan dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua itu adalah lingkup mendefinisikan pekerjaan apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam sebuah proyek. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angelica. Yang selanjutnya ada manajemen proyek. Untuk sistem informasi harus menangani 5 variabel utama, yaitu cakupan, waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Selanjutnya yaitu memilih proyek, di mana dalam suatu proyek harus mempunyai pemilihan dalam proyek tersebut. Proyek itu memiliki kelompok yang dimana menjanjikan manfaat terbesar bagi bisnisnya. Yang pertama, struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Figur di bawah ini membantu memastikan bahwa proyek sistem informasi yang terpenting diprioritaskan. Puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis, perusahaan, dan komite pengendali sistem informasi. Komite pengendali sistem informasi adalah kelompok manajemen senior dengan tanggung jawab mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Yang kedua, menghubungkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling tinggi, organisasi harus mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis keseluruhannya. Untuk membuat rencana efektif, perusahaan harus menginventarisi dan mendokumentasi semua aplikasi sistem informasi dan komponen infrastruktur TI-nya. Selanjutnya ada analisis portofolio, di mana setelah analisis strategis menentukan arah secara keseluruhan dari pengembangan sistem. Analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek yang sifatnya alternatif. Analisis portofolio menginventaris semua proyek dan set sistem informasi organisasi, termasuk infrastruktur, kontrak outsourcing, dan lisensi. Yang kedua, model penilaian. Model penilaian berguna untuk memilih proyek yang perlu memperhitungkan banyak kriteria. Model penilaian memberi bobot pada berbagai fitur dalam sebuah sistem, kemudian menghitung total pembobotannya mulai dari aplikasi sistem informasi dan komponen infrastruktur TI-nya. Selanjutnya ada pengendalian manajemen.
Di sini ada gambar yaitu senior management, middle management, operational management. Setiap tingkat manajemen dalam hierarki bertanggung jawab atas aspek spesifik dari proyek sistem, dan struktur ini membantu memberikan prioritas pada proyek sistem yang paling penting bagi organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novelina. Oke. Menghubungkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling tinggi, organisasi harus mengembangkan rencana sistem informasi. Analisis portofolio. Setelah analisis strategis telah menentukan arah keseluruhan pengembangan sistem, analisis portofolio juga dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Analisis portofolio menginventarisasi semua proyek dan aset sistem informasi organisasi, termasuk infrastruktur kontra outsourcing. Menggunakan CSF untuk pengembangan sistem. Berikut ada struktur CSF dalam mengembangkan sistem. Pendekatan CSF bergantung pada wawancara dengan manajer kunci untuk mengidentifikasi CSF mereka. CSF individu dikumpulkan untuk mengembangkan CSF untuk seluruh perusahaan. Sistem kemudian dapat dibangun untuk menyampaikan informasi tentang CSF dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil resiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan serupa dengan portofolio keuangan. Penganggaran modal untuk sistem informasi. Model penganggaran modal yang mendasar dalam mengevaluasi proyek teknologi informasi adalah yang pertama, metode pembayaran kembali. Yang kedua, tingkat pengembalian atas investasi akuntansi. Ketiga, nilai sekarang bersih. Keempat, tingkat pengendalian internal. Mengelola resiko proyek. Dimensi resiko proyek. Tingkat resiko proyek dipengaruhi oleh ukuran proyek, struktur proyek, dan tingkat keahlian teknis dari staf sistem informasi dan tim proyek. Pertama, ukuran proyek. Semakin besar proyeknya seperti yang diindikasikan oleh pengeluaran uang. Kedua, struktur proyek. Semakin besar proyeknya seperti yang diindikasikan oleh pengeluaran uang. Ketiga, pengalaman dengan teknologi resiko proyek meningkat apabila tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. William Wilson. Oke, jadi ada manajemen perubahan dan konsep implementasi. Yang pertama, konsep implementasi. Yang kedua, peran pengguna akhir. Dan tiga, dukungan dan komitmen manajemen. Dan yang terakhir, keempat, yaitu tantangan manajemen perubahan untuk rekayasa ulang proses bisnis. Apabila aplikasi perusahaan serta merger dan akuisisi. Yang pertama, mengendalikan faktor risiko. Tidak semua aspek dari proses implementasi dapat dikendalikan atau direncanakan dengan mudah. Namun, antisipasi masalah yang berpotensi muncul saat implementasi dan menerapkan strategi korektif yang tepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek sistem. Yang pertama, menghadapi kerumitan teknis. Yang kedua, kompleksitas teknis. Dan ketiga, perangkat perencanaan dan pengendalian formal. Dan yang terakhir yaitu peningkatan keterlibatan pengguna dan mengatasi penggunaan perlawanan.
Yang kedua yaitu merancang untuk organisasi. Karena tujuan dari sistem baru adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, proyek sistem informasi harus secara eksplisit mengatasi cara di mana organisasi akan berubah ketika sistem baru dipasang, termasuk pemasangan internet, extranet, dan aplikasi web. Selain prosedural perubahan, transformasi dalam fungsi pekerjaan, serta organisasi, kekuatan hubungan dan lingkungan kerja harus direncanakan secara hati-hati. Desain socio-teknikal, salah satu cara untuk mengatasi masalah manusia dan organisasi adalah untuk menggabungkan praktek desain socio-teknikal ke proyek-proyek sistem informasi. Desainer mengatur set sebagai terpisah dari solusi desain, teknis, dan sosial. 3. Alat software manajemen proyek. Perangkat lunak komersial yang mengotomatisasi banyak aspek manajemen proyek memudahkan proses manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek biasa memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dan memesan tugas, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, membangun awal dan akhir tanggal untuk tugas, pelacakan kemajuan, dan memfasilitasi modifikasi tugas dan sumber daya. Banyak mengotomatisasi penciptaan gen dan grafis. Beberapa alat-alat ini adalah program canggih besar untuk mengelola sangat besar proyek, kelompok kerja terbesar, dan fungsi perusahaan. Alat high-end ini dapat mengelola jumlah yang sangat besar dari tugas dan kegiatan hubungan yang kompleks. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.